Jadi di sini aku habis beli alat ukur TDS ya. Ini alat ukur TDS. Jadi TDS itu apa? TDS itu kepanjangan dari Total Dissolved Solid, atau yang dimaksud adalah jumlah zat padat yang terlarut yang terbawa ke dalam air gitu. TDS itu merupakan salah satu indikator dari jumlah partikel atau zat berupa senyawa organik maupun non-organik yang ada di dalam air. Jadi pengertian yang terlarut adalah larutnya partikel padat di dalam air yang mempunyai ukuran sekitar di bawah 1 nanometer. Jadi bagaimana bisa TDS dapat terlarut ke dalam air? Ya, ini dapat terjadi karena aliran sumber air sudah mengandung beberapa mineral, tentunya secara alami. Tanah bebatuan mempunyai kandungan mineral sangat beragam. Jika air bergerak melalui bebatuan dan tanah, maka air akan membawa muatan partikel mineral secara natural. Misalnya kalau airnya itu tercemar mengalir di sampah atau di kawasan yang ada tercemar limbah, maka secara otomatis air itu akan membawa limbah atau mengandung limbah ikut larut di dalam air itu. Jadi kita mau ukur berapa TDS air di sumur kita ataupun air minum kita. Jadi semakin kecil TDS-nya, semakin bagus untuk dikonsumsi. Ini yang pernah aku coba ukur itu air keran. Air keran itu kalau di tempat saya kerja ini air kerannya itu 577 TDS-nya. Sedangkan air dari depot itu 39. Air dari depot air galon. Sementara kalau air Izaura ini kita jual, air Izaura itu 30. Jadi TDS-nya lebih bagus karena lebih ringan, tidak mengandung materi-materi yang berbahaya. Jadi bagaimana indikasinya? Seperti ini. Kalau dia TDS-nya 0 sampai 50 itu bagus, ini setara dengan air RO. Kalau di atas 50 sampai 100, nah itu agak kurang bagus, cuman masih bisa diminum gitu. Berikutnya 100 sampai 300, nah masih bisa, tapi tentunya yang lebih bagus tuh yang 0 sampai 50. Dan air yang kita tes tadi itu 39, itu air depot ya, 39. Jadi dia 0 sampai 50, berarti dia lebih airnya bagus untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita akan coba ambil air dari sumur, kita cek pakai alat ini. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita ini mengambil air yang ada di kamar mandi ya, yaitu air dari sumur. Ini sumurnya. Nah, kita coba ambil air kira-kira sekitar 5 cm tingginya. Nah, ini udah cukup. Ini kita mau ambil yang air dari galon. Air galon. Kita ambil air galon sekitar 5 cm.
Ini air galon. One hour later. Nah, oke teman-teman, ini air yang sudah kita ambil tadi. Nah, kita mau tes pakai alat TDS ini ya. Berapa yang dihasilkan angkanya, ini dari air galon dan yang ini dari air sumur kita. Coba kita tes. Nih, mulai dari angka 0 ya. Bukan cuma SPBU aja angka 0, ini juga angka 0 juga. Kita tes. Bismillah. Ini air galon. Bisa dilihat ya angkanya teman-teman. Itu angkanya 040, artinya TDS air galon kita 40. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini TDS air galon 40. Air galon ini 40 TDS-nya. Itu air galon. Oke. Sekarang kita coba, ini kita nolkan lagi, kita coba ukur yang air dari sumur ya. Air sumur ini sudah 0. Oke, kita tes air dari sumur. Nah, tunggu dulu, kita lap dulu. Tisu, kita keringkan dulu. Ini 0 ya. Oke, kita tes air sumurnya. Air sumurnya kadar TDS-nya 315. 315. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini 315 itu air sumur 315. Bisa beda kan? Jadi antara air sumur dengan air galon masih bagus air galon karena TDS-nya lebih rendah. Oke. Nih, kita tulis ini ya. TDS air sumur 315. Sedangkan untuk air galonnya berapa tadi? TDS-nya. Kita ukur lagi. Air galonnya. 42. TDS-nya 42. Oke, TDS-nya 42. Sekarang kita bandingkan dengan air Izaura. Air Izaura ini air alkali, air minum pH tinggi Izaura. Ini kita kebetulan jual ini air pH tinggi air Izaura. Kita
tes berapa TDS-nya. Air Izaura, TDS air Izaura. Oke, ini sudah 0. Kita tes TDS-nya berapa. TDS Izaura 28. Ya, teman-teman bisa lihat TDS-nya Izaura 28. Jadi antara air sumur dengan air galon dibandingkan dengan air Izaura, masih bagus air Izaura. Itu TDS-nya 28 Izaura. Kalau air galon 42, Izaura 28. Tidak mengandung bahan-bahan seperti timbal, tidak mengandung besi atau klorida dan sebagainya, bakteri. Jadi air Izaura ini air sehat, air yang sehat. Jadi TDS ini kalau terlampau tinggi, terlalu di atas 500 atau mungkin terlalu banyak kita mengkonsumsi air yang ber-TDS tinggi, contohnya 300-an itu yang seperti air sumur, maka akan bisa mengakibatkan mual, iritasi paru-paru, muntah, dan lain sebagainya. Jadi akibatnya nanti dapat berbahaya, beracun, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker hati ya, liver, gagal ginjal, gangguan sistem saraf, bisa juga melemahkan kekebalan tubuh ya juga, bahkan bisa menyebabkan cacat pada bayi yang baru lahir ya, bisa menyebabkan cacat. Jadi untuk teman-teman disarankan ini punya alat seperti ini, bisa juga boleh, dan juga mengkonsumsi air yang ber-pH tinggi, ber-TDS rendah, itu Izaura. Izaura ini salah satu manfaatnya itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk kanker ya, dan ya asma, jantung, dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman butuh informasi tentang Izaura, bisa teman-teman japri saya. Yang jelas ini hasilnya tadi, ini udah hilang ya, hasilnya tadi adalah TDS air Izaura itu 28. Yang saya ukur tadi siang ini TDS-nya, ini tadi siang saya ukur 30. Jadi walaupun ada perubahan, tapi tidak terlalu jauh dari 30 atau 28. Begitu juga tadi TDS air galon ya, tadi kita kalau nggak salah kita ukur pertama itu 40, terus berubah 42 ya, antara itulah rentangnya. Tapi kalau air sumur ini sudah 315 itu nih 315 itu airnya baik sih, baik gitu, tapi kalau untuk dikonsumsi itu, untuk diminum tidak terlalu bagus ya, karena yang bagus adalah itu kurang dari 300, itu bagus sekali, kurang dari 300. Kalau 600 sampai 900 itu buruk.
Dan ini data ini saya dapat dari Dinas Kesehatan. Jadi TDS, total disalsalid atau jumlah zat terlarut, itu menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum itu seperti ini. Kalau kurang dari 300 itu bagus, lebih dari 300 sampai 600 itu baik. Cuman alangkah baiknya ini minumnya air galon atau air Izaura. Cuman yang lebih bagus adalah air Izaura, lebih bagus. Nah, antara 600 sampai 900 TDS itu buruk. Jadi teman-teman bisa ukur ya, 900 sampai 1200 itu berbahaya. Memang sih warnanya mungkin jernih, tapi bening itu tidak menjamin. Alangkah baiknya teman-teman punya alat seperti ini supaya tahu kadar TDS air yang kita konsumsi di rumah atau yang bisa biasanya untuk mandi atau untuk mencuci gitu, atau untuk mencuci makanan maksudnya itu. Hati-hati, kalau tidak dikonsumsi, tidak diminum, tidak masalah. Jadi kalau sampai diminum air yang ber-TDS tinggi ini kan berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi teman-teman bisa, kalau ada yang mau pesan alat ini silahkan bisa hubungi saya, ataupun yang mau pesan air minum Izaura ini bisa juga. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini edukasi ya, bagi-bagi pengetahuan lah, bagi-bagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.